Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah modal nekat bisa ambyar. Pelajaran dari kegagalan Israel. Firman Tuhan terambil dari Bilangan pasal 14 ayat 39 sampai 45. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, "Sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa." Tetapi kata Musa, "Mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu, sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu." Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dari pembacaan ini, maka kita kemudian dapat melihat bahwa kata siapa bangsa Israel tidak bisa kalah dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah? Meskipun status Israel adalah umat perjanjian, tetapi ketika mereka hanya modal nekat doang, ya ambiarlah mereka. Demikian juga dengan kita orang Kristen sebagai umat perjanjian baru. Janganlah kita mengira dengan KTP kita yang beragama Kristen, memakai kalung salib dan atribut dan simbol-simbol Kristen lainnya, maka kita pasti selalu berhasil dan tidak mungkin gagal. Nah, untuk itu, mari kita belajar dari kegagalan Israel di tangan orang Amalek dan orang Kanaan. Saya bagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama, Tuhan ada, tapi dianggap tidak ada. Yang pertama, saudara, perhatikan. 10 dari 12 orang pengintai membesar-besarkan kekuatan musuh dan mengecilkan kekuatan umat Tuhan. Ini terdapat dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 29 dan ayat 31 sampai 33. Yang kedua, umat Israel memberontak dengan menyalahkan Tuhan dan menolak Musa sebagai pemimpin mereka. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Yang ketiga, Tuhan murka dan menghukum umat Israel generasi pertama yang keluar dari Mesir dengan melihat tanda-tanda mujizat. Ya, jadi generasi pertama ini orang-orang yang melihat tanda-tanda mujizat yang ajaib di Mesir, bahwa mereka ini tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Dalam Bilangan 14 ayat 11 sampai 12 dan ayat 20 sampai 38. Saudara, mereka ini adalah generasi yang tidak percaya bahwa Tuhan ada di tengah mereka untuk memenangkan dan memasukkan mereka ke tanah perjanjian yang Tuhan telah tetapkan. Bagian yang kedua, Tuhan tidak ada, tapi dianggap ada. Yang pertama, umat Israel berkabung setelah mendengar murka dan penghukuman Tuhan dari mulut Musa, tetapi bukannya pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, mereka mengakui di ayat 40 bagian B itu bahwa kita memang telah berdosa, tetapi itu hanya dalam bentuk penyesalan tanpa ada niatan bertobat yang sungguh-sungguh, saudara. Yang kedua, umat Israel terlalu percaya diri dengan tekad untuk maju berperang berdasarkan janji Tuhan. Bilangan 14 ayat 40. Yang ketiga, Musa dengan tegas menyatakan bahwa tindakan mereka justru kembali melanggar titah Tuhan, dan Musa memperingatkan dengan keras bahwa mereka akan kalah jika mereka terus maju berperang karena Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Bilangan 14 ayat 41 sampai 43. Yang keempat, umat Israel tetap nekat berperang tanpa tabut perjanjian Tuhan yang melambangkan kehadiran Allah itu, dan tanpa Musa yang memang dari awal menolak aksi tersebut dalam Bilangan 14 ayat 44.
Yang kelima, akibat daripada kenekatan orang Israel ini, maka turunlah orang Amalek dan orang Kanaan berperang melawan mereka dan mengalahkan serta mencerai-beraikan umat Israel. Modal nekat, hasilnya saudara, ambyar total. Bilangan 14 ayat 45. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Saya ulangi ya, di bagian pertama tadi saudara, mereka tidak percaya bahwa Tuhan ada. Sekarang mereka tidak percaya bahwa Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa ini. Yang keenam, umat Israel yang kalah itu menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau mendengarkannya. Ulangan pasal 1 ayat 45. Nah, dalam ulangan pasal 1 ini merupakan pengulangan kisah dari bilangan 14 dengan topik yang sama. Yang ketujuh, semua kekalahan Israel merupakan penghukuman atas ketidaktaatan kepada Tuhan, sehingga mereka harus menjalani 40 tahun di padang gurun supaya mereka tahu rasanya jika Tuhan berbalik dari mereka. Bilangan 14 ayat 32 sampai 35. Dengan demikian saudaraku, keberhasilan umat Allah itu sebetulnya ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, ya, umat berhasil karena kehadiran Tuhan. Yang kedua, umat bisa berhasil karena percaya pada janji Tuhan. Yang ketiga, umat bisa berhasil karena taat pada firman Tuhan. Nah, saudara, Israel dalam hal ini gagal akan ketiga hal tersebut, karena Israel itu tidak percaya dan tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Dan sebaliknya, mereka percaya dan melakukan apa yang tidak difirmankan Tuhan. Luar biasa kan bodohnya ini. Ya, inilah pinbo ya, pintar-pintar tapi bodoh. Israel dibilang orang-orang cerdas, tapi di sini kelihatan bahwa tanpa mereka percaya pada kehadiran Tuhan, tanpa mereka percaya pada janji Tuhan, dan tanpa mereka taat pada firman Tuhan, maka Israel menjadi orang yang sangat bodoh di dalam bertindak. Ini cerminan buat kita semua, saudaraku. Nah, saudara, belajar dan tunduk pada otoritas rohani juga itu penting. Bahwa Israel gagal karena mereka tidak menganggap Musa sebagai pemimpin yang dipilih Tuhan. Pemimpin rohani itu penting dalam hidup kita, saudaraku. Sebagai seorang pendeta, seorang gembala sidang, saya juga punya orang tua rohani yang kapanpun saya butuh bantuan, saya butuh masukan, dan bahkan saya bersedia dikritik oleh orang tua rohani. Mengapa? Karena saya lahir daripada bimbingan, binaan, dan kemudian saya mendapatkan mandat dari Tuhan untuk menjadi gembala sidang melalui pementoran dan pembapaan dari orang tua rohani saya tersebut. Demikian dengan saudara jemaat Tuhan. Gembala saudara adalah pimpinan rohani yang harus dituruti. Musa bukan orang yang sempurna sebagai pemimpin, tetapi urapan dan otoritas Allah ada atasnya. Benar salahnya adalah urusan dia dengan Tuhan. Saudara boleh memberikan masukan dan bahkan kritikan, tetapi bukan untuk bermaksud menjatuhkan seperti orang Israel ingin menjatuhkan dan mengganti Musa sebagai pemimpin yang ditetapkan Tuhan. Ini pelajaran buat kita semua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita juga melihat bahwa kesempatan dari Tuhan untuk generasi pertama, ya, untuk mereka memenangkan pertempuran dan memasuki tanah Kanaan terlepas dan tidak pernah kembali. Sekali kesempatan dan ternyata tidak pernah terulang. Meskipun mereka menangis, tapi tidak pernah kembali sebagaimana Esau melepaskan hak kesulungan. Ia tidak pernah menikmati kembali berkat itu karena tidak pernah Tuhan izinkan ada kesempatan yang kedua. Ini harus kita perhatikan dengan hati-hati, saudaraku. Karena di sini dikatakan bahwa Tuhan telah mengalihkan kesempatan itu bagi generasi kedua dari orang Israel. Jadi orang tua yang keluar dari Mesir itu habis di tengah padang gurun,
Sedangkan generasi kedua, anak-anak mereka lah yang kemudian dipakai Tuhan untuk dipimpin Yosua masuk di dalam tanah perjanjian. Nah saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Perhatikan saudara, jika kita gagal karena kenekatan sehingga segalanya ambyar, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat sungguh-sungguh dan kembali taat juga setia kepada Tuhan. Jadi saudara, jangan buru-buru ketika kita berdosa dan kemudian Tuhan menyatakan kesalahan kita melalui pimpinan rohani kita, pemimpin rohani kita, maka kita harus tunduk dan taat. Kita rekonsiliasi dulu dengan Tuhan. Kita perbaiki dulu sikap hati kita di hadapan Tuhan. Perbaiki dulu ya hubungan kita dengan Tuhan sebelum kita melangkah. Kemudian setelah itu langkah kedua, kita berdoa dan menunggu arahan Tuhan selanjutnya. Setelah itu langkah ketiga, barulah kita bertindak. Saya tidak tahu prosesnya berapa lama. Tiap orang mungkin berbeda. Tetapi percayalah, ketika kita tunduk dan taat, setia kepada Tuhan, maka apa yang dijanjikan pasti tergenapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, setelah kami mendengarkan firman-Mu, maka patutlah Tuhan kami diuji kembali. Hati dan pikiran kami, sikap kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau Roh Kudus menyingkapkan kelemahan-kelemahan kami. Yang mungkin sebelum adanya masa-masa sukar seperti sekarang, kami banyak mengalami kegagalan, paling tidak satu kali kegagalan. Karena renungan inilah, maka kami diingatkan, mungkin kami kurang berhati-hati, sehingga kami tidak melangkah berdasarkan arahan Tuhan, tidak berdasarkan firman Tuhan, atau bahkan mungkin tindakan kami adalah bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga kami gagal. Bukan supaya kami celaka, kami gagal justru karena Tuhan sayang kepada kami untuk mencegah kami dari kerusakan yang lebih fatal di kemudian hari. Karena kegagalan ini justru menginsafkan kami bahwa kami selama ini mungkin berpaling dari Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, hikmat kepintaran kami, dan kemampuan-kemampuan finansial atau apapun yang menjadi kekuatan kami. Ampuni kami ya Bapa. Kami mau melangkah kembali bersama dengan Roh Kudus. Tuntun kami, biar kami Tuhan senantiasa hari-hari ini melakukan rekonsiliasi denganmu, memperbaiki hubungan yang mungkin kemarin jauh. Kami ingin lebih dekat lagi kepada Tuhan sebelum kami melangkah di tahap-tahap berikutnya sesuai dengan arahan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Bapa, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami. Kami siap melangkah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.